Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi aku mau kenalan dulu nih. Halo teman-teman, kenalin namaku Deva Zaira Romadoni. Biasa dipanggil Zaira, seperti yang ada di apa Pak itu namanya? Slide ya. Jadi aku tuh lahir di Surabaya tanggal 20 Desember 2010. Nah, di sini ada nggak teman-teman yang lahirnya tuh tanggal 20 Desember juga? Saya. Wah, siap. Lahirnya di mana, Kak? Lahirnya di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Tahun berapa nih, Kak? Ya, tahun 2010. Oh, sama. Wah, berarti ini satu angkatan ya, kelas 7. Iya, nyama. Ya. Nah, aku itu di Mugaru itu dapat kelas 7B. Terus cita-cita aku tuh sebagai dokter anak ya. Kenapa dokter anak? Karena aku tuh bener-bener suka banget gitu sama anak kecil. Terus aku tuh juga tertarik banget jadi dokter anak. Hobiku itu udah jelas ngomong ya. Ngomong itu bener-bener hobi banget. Jadi aku tuh sebenarnya tuh cerewet banget ya teman-teman. Terus aku di Mugaru tuh juga ikut ekskul ya. Pasti udah tahu lah ya ekskul apa. Ya ini ekskul presenter Mugaru. Oke, nah kita kan udah kenalan nih. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, jadi teman-teman kali ini aku akan bagi-bagi pengalaman tentang public speaking. Dan materi kita kali ini adalah Be Smart and Confidence Public Speaker bersama Zaira Presenter Mugaru. Wis, tepuk tangan dulu dong. Ini fotonya udah keren banget ya teman-teman, udah kayak pakai kacamata gitu. Wis, keren banget. Iya, berarti ini tuh ciri-ciri orang pede tuh ya kayak gini teman-teman. Nggak tahu malu ya. Oke. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, ini kalimatnya gimana, Pak? Nah, oke ya. Kira-kira. Gini aja. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini apa namanya? Ngomong itu sederhana nggak sih? Iya, gampang atau enggak sih? Berarti saya harus sambil membuka slide di HP nih, Pak. Ya, saya download dulu. Ini loh sih, ini sih. Iya ya. Gak apa-apa. Kan lagi latihan ya. Siap. Yuk. Oke teman-teman, jadi materi kita kali ini adalah Be Smart and Confidence Public Speaker bersama Zaira Presenter Mugaru. Wow, ini fotonya aja udah kayak keren banget gitu ya. Udah gayanya gini, terus pakai kacamata. Nah, orang kayak gini tuh ciri-ciri orang yang udah pede ya. Jadi nggak tahu malu gitu ya, pokoknya gitu. Oke, langsung aja ya. Nah, menurut teman-teman nih ya, ngomong itu gampang nggak sih? Kalau menurut teman-teman ngomong itu gampang nggak? Susah, kenapa? Ya susah karena nggak terbiasa. Oh, ngomong di depan umum gitu ya Pak ya? Bukan iya, ngomong di depan umum. Oh ya, ngomong di depan umum itu susah atau enggak? Kalau ngomong kan gampang ya? Iya, Ngomong di depan umum. Oh, ngomong di depan umum. Oke, siap. Kenapa kok susah? Ya karena kan ini kan dilihatin gitu ya. Takut salah. Oh, nggak gitu. pede gitu ya Kak ya? Nggak pede, terus bingung mau ngomong apa juga gitu. Oke Kak, tenang aja Kak. Kali ini kita akan membahas caranya biar kita itu pede ngomong di depan umum Kak. Tenang aja Kak. Nah kita buktikan kenyataannya. Gampang atau susah? Gitu. Nah, kita akan buktikan kenyataannya. Apakah ngomong itu gampang atau ngomong di depan umum tuh susah? Nah, ini menurut survei aku ya, Kak ya. Nah, ini menurut surveiku ya, Kak ya. Ada di slide selanjutnya. Oke. Jadi, Kak, ngomong itu tuh sederhana banget. Gampang banget. Oh, gampang banget. Kalau bahasa Sidoarjonya guencil. Karena apa? Karena syaratnya tuh cuma ada 2, yakni hidup terus punya mulut. Kalau kita udah hidup berarti kan kita bisa berinteraksi dengan orang luar ya kan, dengan lingkungan sekitar. Terus kita punya mulut berarti kan kita bisa mengeluarkan suara, bisa mengucapkan gitu. Halo. Nah, itu kan udah ngomong kan, teman-teman. Kalau misalnya gini sih. Kalau misalnya kita hidup nggak mungkin kan nggak punya mulut kan, pasti punya mulut kan. Tapi ini yang punya mulut belum tentu hidup kan gitu. Hah? Berarti ya punya mulut ya hidup gitu loh. Kan gitu sih. Iya. Punya mulut tapi nggak hidup. Nggak bisa ngomong kan? Iya. Hidup tapi nggak punya mulut, nggak mungkin lah. Semua orang kan punya mulut. Lah makanya dari mana? Gitu. Oh, jadi tambahin gitu Pak. Kamu kasih tebak-tebakan aja. Teman-teman, ada nggak orang hidup yang tidak punya mulut?
Kok kalau dijawab ada? Nggak ada lah. Mana coba mana. Ya kesambilin loh sih. Misalnya Oh, laki-laki ya. ya. Mana sih? Oh, jadi kayak mencairkan suasana dulu ya, Pak ya? Iya, biar langsung seret dan kamu biar diterima dulu sih. Iya. Intinya itu kan biar diterima dulu kan. Terus. Oke, ini lanjut ya, Pak, berarti ya? Nggak ini sih. Latihan Oke. sih. Nah, coba ya teman-teman, ada nggak sih orang yang punya mulut, orang yang hidup tapi nggak punya mulut? Ada nggak? Pasti orang hidup tuh pasti punya mulut semua, teman-teman. Dijawab, kalau misalnya dijawab ada gitu. Mana sih? Coba tunjukin. Ya, tunjukin. Kalau misalnya beneran ditunjukin, Pak? Mana? Nggak ada. Nggak mungkin ada orang hidup itu nggak mungkin nggak punya mulut itu sih. Aduh, ya Allah, alhamdulillah. Nggak mungkin lah. Orang hidup nggak punya mulut itu nggak mungkin. Oke, terus lanjut ya, Pak. Iya. Oke, terus kan pasti nggak mungkin kan kalau misalnya orang tuh punya mulut tapi nggak hidup, ya percuma dong, nggak bisa ngomong ya kan. Jadi syaratnya tuh cuma dua ya, hidup dan punya mulut gitu. Iya. Nah, slide selanjutnya nih, Pak. Dan selanjutnya, ya. Sambil nata kata. Contoh ya. Oh, contoh ngomong. Nah, ini ada dua contohnya ya. Ternyata ngomong itu gampang. Public speaking itu gampang gitu ya. Oh, berarti gini. Nah, teman-teman kalau nggak percaya ngomong itu gampang ya, ini aku ada contohnya nih. Silahkan dilihat ya, teman-teman. Nah. Thank you. Wes. Oke. Nah, Kalimatnya gimana? apa sih biasanya yang bikin orang itu nggak pede? Yo, gitu sih. Nah, kira-kira apa ya yang biasanya tuh bikin orang nggak pede ngomong di depan umum? Kita Iya. langsung ke slide selanjutnya. Orang langsung tanya-tanya dulu sih, nggak apa-apa. Oh, tanya-tanya dulu. Tanya-tanya. Apa kak? Menurut kakak apa nih, Kak? Ya, kalau kakak bilang pede nanti langsung loh ke depan loh gantiin saya loh gitu. Kalau bilang nggak pede, apa yang bikin nggak pede misalnya? Ya, gitu ya. Iya, siap. Nah, kamu tanya beberapa orang ya loh, biar cair suasananya. Iya, Oh, siap. boleh kemana-mana, boleh ke belakang, ke depan gitu ya. Siap. Berarti ini kelas 789 ya, Pak? 789. Oke, siap. Terus, Nah, jadi teman-teman ada 5 hal yang inti itu bisa bikin kita nggak pede. Yang pertama, takut ditertawakan. Itu pasti ya. Apalagi kalau misalkan kita tuh lagi presentasi di depan kelas, presentasi tugas, itu kan pasti udah nggak didengerin, diketawain dan lain sebagainya. Itu biasanya tuh bikin orang nggak pede. Terus yang kedua, takut diremehkan. Jadi kalau misalnya kita ngomong di depan umum gitu ya, terus kita kayak salah menyampaikan sesuatu gitu, terus kita diremehkan gitu. Apa sih dia loh salah nyampein ini, kok jadi gimana sih, Pak? Susah. iya, apa sih itu loh, nggak penting. Apa sih itu nggak penting apa yang disampaikan gitu. Terus yang ketiga, takut salah. Nah, ini biasanya terjadi waktu awal-awal orang itu ngomong di depan umum. Itu pasti karena deg-degan ya. Terus itu dia jadi salah untuk mengucapkan katanya itu. Ya, Misalnya asam folat jadi asam sulfat, nggak apa-apa sih. Ini kan bener kan itu kan ya? Asam folat. Misalnya ya, bilang asam folat jadi asam sulfat. Ya itu karena ngedek. Itu karena dredeg, teman-teman, dan kurang latihan ya mungkin ya. Terus yang keempat ya, ini kurang ilmu. Pasti teman-teman itu takut kan kalau misalkan presentasi di depan banyak orang, di depan umum tuh kan pasti deg-degan. Terus takut gitu, jangan-jangan yang aku sampaikan mereka udah tahu gini. Nah, pasti kan mikir kayak gitu kan. Iya, berarti kalau kurang ilmu berarti kita itu harus mempersiapkan gitu loh. Misalnya teman-teman ini mau public speaking, misalnya mau presentasi tentang proses terjadinya hujan misalnya ya. Nah, itu teman-teman memang harus baca gitu loh. Kalau teman-teman ini sudah banyak membaca, sudah banyak pengetahuannya, insya Allah rasa nervousnya itu berkurang. Beda halnya ketika teman-teman itu maju tanpa persiapan sama sekali kan, jadi nggak pede terus. Jadi gitu ya, Pak ya. Diulang ya, Pak. Yang keempat ya, ini kurang ilmu. Nah, pasti teman-teman itu bakal overthinking lah ya, takut gitu. Nanti kalau misalnya aku nyampein ini, kira-kira mereka udah tahu belum ya? Nanti kalau misalnya mereka udah tahu gimana gitu. Kalau teman-teman mikir kayak gitu ya, teman-teman tuh berarti harus perbanyak ilmu ya, teman-teman. Jadi misalkan ya, teman-teman mau menyampaikan tentang proses terjadinya hujan, teman-teman itu harus baca terus proses terjadinya hujan secara rinci itu kayak gimana. Terus bener-bener kayak
penyebabnya terjadi hujan tuh apa, gini. Itu harus teman-teman persiapkan sebelum acara tuh dimulai. Kalau bisa tuh seminggu sebelumnya atau 2 minggu biar makin mantep teman-teman. Terus yang kelima ya ini kurang cakep ya, atau bahasa gaulnya tuh insecure ya kan, insecure. Pasti ya teman-teman, pasti setiap orang tuh ngerasa insecure itu pasti ya. Tapi tenang aja teman-teman, insecure tuh bakalan hilang kalau kita tuh pede, ya pasti dong. Jadi kalau misalnya kita ngomong itu tuh kita harus pede. Udah nggak usah mempedulikan gimana kondisi muka kita, fisik atau segala macam itu, kita nggak usah mempedulikan itu dulu. Yang kita pedulikan adalah ucapan yang kita sampaikan, gitu Pak. Nah, kalau penyebab tidak pedenya cuma satu masih lumayan. Lah ini semua ya. Takut ditertawakan, takut diremehkan, takut salah, kurang ilmu, kurang cakep bisa. Jadi seperti orang yang berjalan ketimpa tangga gitu ya, ditambah ketiban durian runtuh. Ditambah disiram air. Jadi wes gak karu-karuan gitu loh, Zeh. Nah, kamu ibaratkan begitu ya. Oh, siap. Kalau cuma ketiban tangga dok mungkin ya paling Pak benjol gitu aja. Ini enggak ketiban durian runtuh. Jadi ini semua ditakutkan. Jadi penyebab dia tidak pede itu ini semua aja. Ini parah gitu loh. Oh, jadi gitu ya Pak? Iya kan benar ya? Iya betul. Ya. Terus kurang ilmu, kurang cakep lagi. Takut kurang banget itu Pak. Seharusnya teman-teman, kalau kita misalnya kurang cakep ya, seharusnya itu yang takut itu bukan kita seharusnya itu. Orang-orang yang melihat kita kan. Nah ini kok malah kita yang takut. Iya bener kan deh? Iya Pak, betul. Kalau kita ini nggak cakep, terus kita mencintai seseorang gitu kan, jangan takut untuk mencintai seseorang. Kenapa? Yang seharusnya takut itu orang yang kita cintai gitu kan, bener kan? Bener aja? Betul Pak, setuju banget saya Pak. Oke, ayo sih. Oke, latihan tadi, ucapkan tadi. Ya. Nah teman-teman, kalau misalkan nggak pedenya tuh cuma satu hal aja tuh nggak apa-apa lah ya, masih lumayan. bisa, masih lumayan lah. Nah tapi ini kalau misalnya lima-limanya semuanya itu, wah parah banget ya. Diibaratkan nih ya, orang tuh lagi takut ditertawakan. Oh disebutin satu-satu gitu ya. Terus takut salah, kurang ilmu, kurang cakep lagi. Oh gitu. Semua. Kalau misalnya sampai 5-5 itu wes parah banget. Udah takut ditertawakan, takut diremehkan, takut salah, kurang ilmu, kurang cakep lagi. Wah, nah ibaratkan ya teman-teman ya, ada orang jalan gitu ya, terus dia tuh ketiban tangga. Gak apa-apa lah ya, kalau ketiban tangga doang itu paling cuma benjol atau gimana gitu kan, pusing ya kan. Nah tapi kalau misalnya udah ketiban tangga, kena durian runtuh, terus apa lagi Pak? Disiram air. Gedungnya ambruk bisa. Apa gedung? Iya, gedungnya ambruk. Wes, itu udah tidak bisa diselamatkan ini lagi itu kayaknya. Sangat amat parah ini teman-teman. Oke, terus selanjutnya kalimatnya ini. Gimana? Nah, maka dari itu teman-teman. Ini kan ada masalah kan? Ini kan masalah kan ya? Iya. Tidak pede ini kan masalah. Nah, setelah ada masalah, yakinlah nanti ada solusinya. Gitu. Iya, seperti di dalam surat Al-Insyirah itu loh. Fa inna ma'al usri yusra, Sebenarnya sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada. Gitu, Pak. Ya enggak apa-apa kan, satu ayat aja. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Kurang tok loh, saya. Iya, Pak. Nanti saya Iya, kekelihatan ya, ya? Iya, jelas. Nah teman-teman, ketika ada masalah ya pasti kan ada solusinya. Jadi tenang aja. Maka dari itu teman-teman, aku tuh punya solusi untuk menghilangkan 5 ketakutan yang bikin 5 hal yang bikin kita tidak pede saat ngomong di depan umum. Jadi solusi yang pertama ya ini perbanyak tampil. Karena apa? Karena kalau kita banyak tampil, kita tuh pasti akan terbiasa. Nanti kalau kita udah terbiasa, nanti apa namanya, nervous kita itu bakal kurang. Jadi deg-degan kita tuh bakal berkurang sedikit demi sedikit karena kita sudah terbiasa. Nah, pertanyaannya, tampilnya di mana? Ngono sih. Nah, pertanyaannya, tampilnya tuh di mana sih kira-kira? Nah. Loh, bukannya di slide selanjutnya ada, Pak? Iya kan? Oh iya. Nah. Oh iya. Nah, untuk tampil itu ngono sih.
Terus Ya. ben bingung bisa. Apa jenenge wong sing ngrungokne ben bingung bisa. Yang pertama banyak tampil ya. Ya. Yang kedua, nah untuk tampil ini teman-teman, yang kedua itu kita harus menentukan apa temanya. Oh gitu. Iya, ketika kita mau ngomong itu loh, Oh apa jadi temanya? perbanyak tampil tuh nggak terlalu diimprove ya Pak di sini. Jadi Iya. diimprove-nya waktu di slide selanjutnya. Oke, Iya. siap. Jadi solusi yang pertama ya ini perbanyak tampil. Nah, untuk tampil itu kita itu harus menentukan tema. Kita tuh harus nentuin kita mau nyampaikan apa di depan umum itu. Terus yang ketiga, teman-teman harus menulis skripnya sesuai tema. Supaya apa? Supaya nanti pemilihan katanya tuh jadi benar gitu. Jadi menggunakan kata-kata yang efektif. Jadi nggak bulet aja. Terus yang keempat, nah ini penting ini, yakni latihan membaca skripnya dan fahami. Teman-teman tuh benar-benar harus latihan ngebaca. Karena kalau misalnya kita nggak latihan, itu tuh pasti kita akan belibet atau kita bakal ketelecok. Kayak paham kan teman-teman, ketelecok itu kayak misalkan mau ngomong gimana jadi kemana. Terus karena Mau jadi ngomong ngalor malah ngidul. Mau ngomong perempuan kok jadi laki-laki, itu namanya ketelecok itu. ya betul. Oh gitu ya Pak. Lucu-lucu lah saya. Oke siap. Terus dan fahami. Untuk fahami teks ini benar-benar harus difahami ya teman-teman, harus diresapi gitu. Ini teksnya tuh tentang apa, terus mau nyampaikan apa, gini harus difahami. Karena kalau misalkan kita itu nggak hafal, belum begitu hafal tentang teksnya, kalau kita udah pahami, dijamin nanti kalau misalnya maju ya, udah maju presentasi gitu, terus kita deg-degan, terus kita lupa gitu urutan teksnya tuh apa aja. Tapi kalau kita udah pahami maksud teksnya itu apa, pasti bisa, teman-teman itu bisa menggunakan bahasanya sendiri. Terus yang kelima, yakni cari partner yang berkompeten. Nah ini gimana Pak? Cari partner yang berkompeten itu bisa teman, bisa guru sih. Iya ya. Ya. Bisa. Jadi untuk menilai dia itu loh. Ketika dia tampil itu ada yang menilai. Oh gitu. Iya. Jadi ketika dia tampil itu ada yang menilai kan gitu saya. Ya. Nah, ketika apa namanya nggak ada yang menilai, dia harus tanya biar dinilai. Maksud sampai nggak ada yang menilai. Kalau nggak ada yang menilai kan dikira udah bagus gitu loh. Iya betul. Sudah bagus, bagus apik gitu, padahal ya nggak belum apik ya. Jadi gini loh, orang bagus itu kan karena diakui bagus ya, Iya. bukan merasa bagus kan. Iya betul. Nah itulah fungsinya partner. Ya, partner itu bisa jadi kawan yang ini, kawan yang bener gitu loh ya. Iya. Kalau kawannya nggak bener, itu nanti ngonten banget. Jadi kalau kawannya nggak bener, itu nanti apa namanya itu bisa menjerumuskan saya. Atau gurunya nggak bener loh ya. Ya. Misalnya begini, gurunya ini nggak begitu berpengalaman, gitu kan? Dia itu mengarah-arahkan sehingga semakin diarahkan semakin sulit gitu loh, semakin salah gitu loh ya. Karena apa? Sumbernya salah kan gitu. Coba diulangi lagi coba. Yang ini yang Partner. Iya, cari partner coba. Nah, yang kelima ya, ini cari partner yang berkompeten. Jadi teman-teman untuk tampil itu harus cari partner ya teman-teman, biar bisa ngoreksi kesalahan teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada partnernya, kita kan pasti nggak bisa kan tahu salah kita tuh di mana, terus cara memperbaikinya gimana. Maka dari itu kita tuh harus cari partner yang berkompeten. Nah, cari partnernya ini juga bukan yang abal-abal ya, jadi harus yang bener-bener perfeksionis atau enggak profesional ya gitu. Jadi jangan, nah terus ini penting ya, jangan pernah latihan itu di depan pacar. Pasti bakal dibilang, udah bagus banget kok, bagus banget, nggak ada yang salah kok. Bohong, itu semua tuh omong kosong gitu teman-teman. Jadi jangan percaya sama omongan pacar-pacar tuh, alah, bohong semua itu. Iya, bohong semua kan ya. Iya. Ngibul semua itu sih. Ngibul, oh ya ngibul semua itu teman-teman. Ya kan nggak bagus dibilang bagus kan itu kan. Nah, itu iya, itu kan betul. ngibul itu. Betul, Nah makanya. ini siapa partnernya siapa ini, jelaskan. Oh ya, gimana Pak kalimatnya Pak? Partnernya Bisa jadi ya partnernya tuh bisa jadi teman. bisa jadi teman, ya. guru, orang tua tuh juga termasuk Pak. Iya, orang tua. Orang tua dan lain sebagainya. Pokoknya banyak gitu ya. Iya. Jadi pokoknya Tapi yang harus diperhatikan, yang harus paling diperhatikan itu adalah orang yang kamu anggap itu dia itu menguasai hal itu gitu loh sih. Oh.
Tahu maksudnya ya? Iya, iya, tahu. Misalnya begini, ada dua orang, yang satunya nggak menguasai, yang satunya menguasai gitu kan, sama-sama memberikan komen. Mana yang harus dimasukkan ke dalam pikiran, iya toh? Iya. Itu yang paling yang menguasai ini gitu loh. Iya. Misalnya, udah bagus, sudah, oh direken. Kadang-kadang itu kan cuma untuk membahagiakan kita. Padahal kan sebenarnya kan tidak seperti itu kan? Iya. Ya, terus. Terus ya. Jadi gimana Kak tadi kalimatnya? Iya, cari partner yang berkompeten coba. Cari partner yang berkompeten. Nah, partnernya itu bisa jadi teman, guru, orang tua. Nah, pokoknya itu orang yang profesional gitu, yang memahami apa? Memahami public speaking. Yang memahami public speaking gitu. Jadi bisa ngomentarin kita kurangnya di mana, salahnya di mana, dan bisa membenari kesalahan kita. Ya, misalnya teman-teman ya, yang sering banyak dilakukan orang itu kan begini, waktu dan tempat kami persilahkan gitu kan. Yang dipersilahkan itu waktu atau orang seharusnya, kan begitu kan? Iya. Nah, begitu partner kita, misalnya guru kita itu tahu tata bahasanya gitu ya, Iya. itu pasti akan dibetulkan. Zai, nggak begitu Zai. Yang dipersilahkan itu orangnya. Kepada Bapak Nuryanto disilahkan, kan begitu Zai? Iya. Bukan waktu dan tempat yang disilahkan gitu loh. Bukan kepada Bapak Nuryanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya. Waktu dan tempat loh. Waktu dan tempat. Dipersilakan. Waktu dan tempat monggo. Gitu. Kan itu kan? Iya. Kalau Pak Nur monggo kan gitu seharusnya. iya. Pak Nur monggo, bukan waktu dan tempat monggo. Bukan begitu. Itu salah tetapi jadi ini jadi kebiasaan gitu loh. Itu yang tahu hanya orang-orang yang memang belajar begitu gitu loh. Memahami betul ya. Memahami. Oke, Oke, yuk. Nah, kira-kira di mana sih tampilnya? Jadi teman-teman, yang paling basic itu adalah presentasi di kelas. Nah. Itu bukan basic ya Pak? Kan basic itu di depan cermin Pak. Yang paling sering. Oh, yang paling sering. Yang paling memungkinkan. Nah, itu. Nah, tampil yang benar-benar paling memungkinkan adalah presentasi di kelas. Jadi presentasi tugas, kelompok dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk presentasi di kelas itu pun teman-teman tuh harus menyiapkan 6 hal ya tadi Pak. 6 hal Pak, 5 hal. Apa? 5. Ngene, untuk presentasi di kelas itu teman-teman memang harus menguasai seperti yang itu tadi poin nomor 4 tadi loh ya. Oh iya. Latihan membaca skripnya dan pahami gitu kan. Nah, untuk presentasi di kelas memang harus paham gitu loh. Kalau teman-teman nggak paham itu pasti akan nervous gitu loh ya. Siap. Jangan rebutan untuk tidak tampil. Malah justru harus menawarkan diri. Saya yang harus presentasi gitu loh. Iya. Siap. Iya, Oh, jadi gitu ya, Pak ya. Heeh. Nah, yang paling memungkinkan adalah presentasi di kelas. Jadi, mempresentasikan tugas kelompok dan lain sebagainya. Nah, untuk presentasi di kelas ini pun teman-teman tuh harus betul-betul pahami apa yang mau teman-teman sampaikan ke teman-temannya teman-teman. Nah, Teman-temannya teman-teman tuh gimana, iya, Pak? ke teman-teman ngono wae. Oh, ke teman-teman. Nah, Jadi teman-teman tuh harus benar-benar memahami betul apa yang ingin disampaikan. jangan sampai ngomong tapi nggak paham gitu loh. Ya, jangan sampai ngomong tapi nggak paham. Nanti kalau ditanya nggak bisa jawab. Iya. Nah, Dan itu selingak-selingkuh. susah itu. Nah, Yang kedua, ya ini lebih berat lagi nih. ini- Lebih berat lagi daripada presentasi di kelas. Benar nggak sih, saya? Kalau menurut Iya, bagi sebagian orang loh sih. Karena nggak akrab sama ayah sama ibunya kan. Nah, iya betul. Ya. Untung saya akrab. Ya. Yang kedua yakni tampil di hadapan orang tua. Biasanya ya teman-teman ya, ada beberapa anak itu yang nggak deket sama orang tuanya. Jadi tampil di depan orang tuanya itu bener-bener deg-degan, bikin deg-degan. Bahkan deg-degannya itu lebih daripada presentasi di kelas gitu. Apalagi ayahnya berkumis. Wes. Yo, ayahnya berkumis, pakai raket nyamuk kan. Ayo, tampil. Itu. Ibunya gendut kan gitu saya. Pakai koyok di sini saya. sambil ngerajang-ngerajang apa namanya sayuran. Ayo tampil.
Pakai daster gitu ya, Pak? Iya pakai daster, rambutnya dikuncung ke atas. Ya Allah. Allah. Wes sih ngono ya sih. Ya di depan cermin atau Oh iki on wes ya. Oh ya udah. Wes gitu ya. Kan dari situ ya. Iya. Oke.